Selamat datang di PMO, Probably My Opinion. Aku Arsy, Aku Nathan. bareng kita di bagian 3 PMO, Pelajaran Hidup. Kalau buat aku, mungkin yang aku bahas dulu ya, yang mumpung lagi kepikiran. Pelajaran hidup yang aku dapat di SMA itu, seintrovert apapun kamu, nggak bisa buka topik apapun kamu, kalau bisa sih tetap banyak-banyakin relasi sih, banyak-banyakin relasi terus komunikasi sama orang. Maksudnya kayak asal ngomong aja, misalnya kayak kenalan, kamu siapa gitu. Ini biasanya terjadi di MLS sih, MLS sih. Cuma kadang kan karena kita transisi dari SMP ke SMA tuh, jadi rasanya tuh kayak malu-malu kucing gitu, malu-malu anjing gitu. Tapi menurutku juga, ya mungkin ini buat kayak ibaratnya privilege ya buat beberapa orang. Kalau misalkan memang dia dari orang yang apa gak sih, dia dari orang yang mohon maaf, emang dia dari orang berada, menurutku tanpa dia harus Ya, itu, jadi yes. itu ya kan, dia udah punya privilege untuk mendapatkan Nilai yang bagus. Oh iya ya. bukan untuk mendapatkan ini loh, untuk mendapatkan apa ya, relasi-relasi yang bagus gitu loh kan. Kalau aku pelajaran hidupku yang aku dapetin setelah aku SMA ya, aku tuh ngerasa kalau misalkan temen yang main bareng sama kamu itu tuh belum tentu teman yang baik buat kamu. Iya. Bukan teman yang baik, tapi teman terbaik kan. Iya, belum tentu kayak kalau she's or his is your best friend yang kayak bonding banget ternyata gitu. karena itu cuma kayak momen kebetulan lagi seru aja. Iya, atau enggak emang kalian tuh cocoknya di bagian senang-senangnya aja kan. Ada kan beberapa yang kayak gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa memang maksudnya kayak setelah aku mengalami suatu kejadian, aku tuh jadi paham kalau misalkan bahkan justru temen yang jarang main itu yang akan selalu ada buat kamu. Iya. Iya sih. Jadi nggak harus yang tiap hari chatan nggak sih? Iya, yang penting ketika kamu sedih dia ada, bukan berarti kita kayak lagi ada perlu ada, tapi maksudnya kayak gimana ya, orang-orang kan bilang datang cuma ada pas lagi ada perlunya, pas lagi ada maunya, tapi menurutku itu malah di saat-saat yang kita bisa tahu orang yang beneran peduli sama kamu. Kapan bisa selalu ada kalau gitu? Benar. Emergency number kamu sih? Emergency number aku adalah dulu papa aku, tapi sekarang udah nggak hapus, dan sekarang aku emergency ku 112. Sumpah emergency call ku 112. Aku mama sih. Aku papa. Sama mama. Terus habis itu sempat mama sih, tapi habis itu aku akhirnya kayak memutuskan tidak ada yang bisa menolong pesan jam karbai itu gue. Setelah apalagi ya kalau pelajaran hidup. Aku ada. Apa? Aku nggak tahu kenapa ini, aku nggak tahu ya ini di sekolah kita, karena di sekolah kita tuh gimana? Ternyata hubungan toksik itu banyak dinormalisasikan. Kayak gimana tuh? Itu loh. Oh, ya emang apa ya? Ya nggak tahu ya. Mungkin karena banyak alasan juga sih. Nggak masalah banyak alasannya sih, maksudnya kayak kamu tuh tahu loh dia menyakiti kamu. Dalam arti kalau misalkan menyakiti dalam arti itu yang kayak tapi lu juga disakitin masih? Enggak, bukan masalah kayak gitunya. Kalau kayak gitu kan namanya orang sakit hati gak sih? Iya. Semisal kayak diomongin sesuatu sakit hati. Cuma dari tingkahnya, yang literally tingkahnya tuh nggak cuma dari omongan doang, karena omongan kayak ibaratnya kayak misal aku ngomong ke kamu, menyakitin kamu kayak gitu kan. Tapi kamu masih tetap temenan sama aku, karena itu ibaratnya kayak omongan gitu loh, bukan yang tingkah. Kalau tingkah itu kan udah kayak, ngerti gak sih? Ya sebenarnya sama parahnya sih. Tapi kalau menurutku ketika udah tingkahnya itu toksik, tingkahnya loh ya, perilakunya dia toksik, menurutku udah kayak oke, baik. Kalau omongan mungkin masih bisa kayak mungkin dia lagi capek, atau mungkin kayak aku yang terlalu terbawa ini apa segala macam. Tapi bisa juga misal omongannya yang udah sampai ngata-ngatain banget, itu menurutku udah termasuk tingkah sih.
Tapi kalau menurutku ya iya benar sih, cuma kadang tuh kalau ini percintaan ya berarti ya, pelajaran hidupnya percintaan ya. Kalau di SMA itu tuh ya emang gimana ya, mau serius-serius banget juga kayaknya gimana, tapi kalau nggak serius juga dibercandain kok bikin sakit Kayak hati. nggak maksudnya gimana ya, nah aku nggak berpikir gimana ya, aku tuh berada di tengah-tengah antara orang yang kayaknya kalau menjalin hubungan apalagi pas SMA tuh chill aja gitu kan. Iya. Cuma maksudnya ketika kamu tuh kamu juga harus menjalaninya dengan sikap yang baik, bukan berarti kamu bisa menang-menang karena kamu chill, dan bukan berarti kamu hanya karena kamu untuk apa ya, melengkapi masa teenage-mu tuh, teenage romance-mu tuh, bukan berarti kamu bisa memperlakukan seseorang tuh jadi seenaknya, dalam arti tingkah laku, perkataan, terus respon yang diberikan. Tapi emang kalau di masalah kayak gitu kan pasangannya sendiri kan juga susah kan mau keluar. Bukan. Iya jujur. Kalau menurutku tuh kebanyakan tuh bukan karena pasangannya yang nggak mau, tapi emang nggak bisa gitu loh, dipaksa sama yang itu, yang tingkahnya kayak gitu. Jadinya dia nggak dibolehin putus atau gimana, ya harus sama dia terus karena posesif mungkin. Dan bisa jadi karena kayak udah terlanjur dia menyalahartikan sebuah rasa cinta nggak sih? Ya nggak sih? Karena menurutku kayak baik banget loh, dan itu tuh nggak pas setelah kita, mungkin pas setelah kita legal, mungkin pas kita lihat legal kita udah dewasa gitu kan, tapi tuh bahkan sebelum aku legal, I mean kayak bener-bener pas aku masuk itu tuh aku melihat berbagai macam toxic relationship yang ada di sekitarku, dan itu tuh membuatku juga berpikir apakah hubunganmu akan berakhir sedemikian rupa. Iya. Paham gak sih? Iya. Karena kayak lingkungan itu kan mempengaruhi banget kan. Dan yang mereka tuh tahu mereka tuh harus keluar, tapi mereka untuk memilih tidak, karena mereka menyalahartikan rasa cintanya mereka. Ya, tapi juga banyak sih faktornya yang bikin mereka nggak bisa keluar gitu. Maksudnya bukan karena mereka memilih, nggak cuma karena mereka memilih untuk nggak keluar, karena ibaratnya kayak sebenarnya enggak sih, ini semua tuh punya pilihan. Mereka punya pilihan untuk keluar, tapi mereka entah pertama nggak tahu, kedua nggak mau, tiga mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan dari pasangan mereka sendiri kan kalau misalnya ada perilaku abusif atau nanti bakal, ya iya pak, bukan berarti kan mereka nggak punya pilihan, mereka tuh nggak berhak memilih. nah iya berarti kan nggak semua karena nggak mau memilih, tapi karena nggak bisa memilih gitu. Oh iya benar. Aduh, berat banget ya topiknya ya. Iya, tapi itu menurutku yang buat jadi pelajaran buat anak-anak remaja sih. Maksudnya kalau misalkan udah dewasa kan udah bisa menyikapi ya, tapi kalau remaja itu kayak udah dewasa, kalau enggak, maksudnya itu ketika kamu udah menghadapi kehidupan dewasa, kamu tuh bisa menyikapi, akan otomatis tuh kamu akan bisa menyikapi itu gitu loh. Tapi ketika kamu masih remaja, kamu tuh akan terlena sama kayak kamu tuh telah jadi orang yang terlalu baik, paham gak sih? Paham kan, selalu kayak dia tuh pernah baik dulu sama aku, dia pernah sayang itu sama aku, kan pernah. Iya sih. Kan pernah. Kayak gitu loh, jadi kayak menurutku yang pelajaran hidup sih. Emang kayak gini tuh bukan kayak pelajaran yang harus kita rasakan sendiri gitu. Kalau bisa, kalau kita dengar teman kita curhat atau tahu tentang hubungannya teman-teman yang toksik gitu ya, itu nggak usah sampai dialami. Nggak usah jadikan pelajaran gitu. Maksudnya dari temennya kita kalau udah mengalami hubungannya kayak gitu ya kita jadikan pelajaran, nggak usah dialami lah, nggak usah cari masalah deh. Kenapa sih jadi kayak gitu? Terus go. Emang ini sih, kalau di SMA itu emang harus dewasa. Nggak boleh enggak. Maksudnya tuh sekarang di masa ini. Di masa ini. Balik lagi ke topik yang mungkin di video sebelumnya ya. Kita tuh di SMA tuh udah nggak bisa yang kayak main-main tanpa tujuan gitu, tanpa arah. Dan kita tuh please harus bisa belajar di SMA tuh, harus bisa belajar buat dewasa, buat bisa ngefilter mana pertemanan baik sama yang buruk. Karena pertemanan itu awal mula dari segalanya ya. Karena kalau kamu udah terlalu udah masuk ke pergumulan yang nggak baik, nanti kedepannya tuh
akan mengikuti sifatmu. Kamu bawa sifat pergaulan itu ke pergaulanmu yang kedepannya. Iya. Gitu. Padahal kan, maksudnya ketika kamu salah mencari rumah untuk menemukan gimana? Ketika kamu salah mencari sumber bagaimana jadi dirimu, ya itu akan berpengaruh juga ke jadi dirimu yang terbentuk pada akhirnya, kan enggak sih? Jadi kayak misal kamu temenan, awal kamu temenan aja udah kayak ibaratnya udah nggak sehat nih pertemanannya, dan kamu masih ngelanjutin itu, bahkan even kamu nggak ngelanjutin pun tuh kamu bisa aja loh terbawa karena udah terlanjur masuk kan. Jadi ketika memang udah kamu ngerasa ada sesuatu yang red flag atau sesuatu yang menurutmu tuh nggak boleh, apa ya, kayak itu tuh salah, better step back. Aku ya apa ya pelajaran hidup, ekonomi itu merusak segalanya. Sumpah, aku ngeliat itu di teman-teman SMA kita. Coba gimana tuh? Kayak ngerti gak sih ada yang sampai kayak apa ya? Sebenarnya mungkin di kelas kita kita nggak tahu ya, tapi sepertinya terlihat semua itu berusaha yang terbaik untuk hidup mereka masing-masing. Tapi tuh ada yang di tahap gimana kayak dia nggak bisa ngapa-ngapain, jadinya dia terpaksa untuk melakukan sesuatu buat dirinya sendiri, tapi kayak orang tuanya tuh nggak mau berusaha gitu loh. Jadi kayak semisal dia apa sih namanya, jalan kaki berkilo-kilo karena dia nggak dikasih uang saku, itu pun nggak dikasih bekal. Iya. Paham nggak sih? Yang berakhir kayak amit-amit ya, tapi semoga nggak ada kayak ngambil uang, kayak gitu loh, kayak gitu. Terus ada juga yang rela apa namanya, misalkan kayak amit-amit ya, tapi jangan sampai terjadi kayak misal dia jadi pengurus kelas terus dia bendahara dan akhirnya dia memilih untuk menyalahgunakan uang itu untuk kepentingan dia pribadi. Sebenarnya bukan karena dia apa ya, bukan karena dia itu emang orangnya jahat, tapi karena dia nggak punya pilihan lain. Iya. Paham nggak sih? Meskipun tetap apa yang dia lakukan itu salah, dan itu menurutku kayak kasihan banget gitu loh. Kayak karena ya gimana ya, kita cuma mau bertahan nggak sih? Iya, semua itu. Dan yang sedihnya tuh bukan apa namanya, seseorang nyuri uang, ambil uang temennya supaya dia bisa nyamain stylenya sama temen-temennya, atau mungkin barang branded sama temen-temennya. Enggak kayak gitu, tapi kayak buat sekadar uang untuk berangkat pulang sekolah gitu nggak punya itu kayak menurutku tuh yang kayak apa ya, terlalu jadi pelajaran kayak keras ternyata tuh. Maksudnya kenapa tadi Nathan mungkin ini bisa kita maksudnya relatable sama yang tadi Nathan bilang dewasa, harus berpikir dewasa pas SMA ini, karena emang kehidupan SMA tuh akan mulai kehidupan SMA tuh memperlihatkan bagaimana kehidupanmu di masuk usia 19-20-an nanti. Dan itu tuh kayak mereka tuh nggak pantas buat ini gitu loh. Kayak kasian banget, kan gak sih? Kayak itu jadi masih berlaku ekonomi itu yang bener-bener kayak merusak segalanya, merusak hidup, merusak pertemanan, hubungan. Bener sih. Karena kan harus selevel gitu kan. Kalau kita mau diterima ya kita harus nyamain levelnya sama yang. Iya. Meskipun mungkin kalau kita berdua enggak seperti itu, tapi kayak mungkin kita kan hanya sebagian kecil dari orang-orang yang menerima, dan orang-orang menerima itu sebagian orang kecil yang punya simpati. Sedangkan mungkin sebagian 3/4 atau 75% atau 80% orang di lingkungan itu adalah orang-orang yang apa sih, mempertahankan struktur sosialnya mereka gitu loh. Jadi kan itu menurut itu kayak itu gak adil loh, tau gak sih? Oke, mungkin lanjut ke selanjutnya. Aku. Oke, kamu. Aku mungkin ini karena masih berkaitan sama ekonomi ya. Kerja waktu masih sekolah itu nggak salah. Oh, nggak salah. Nggak salah banget. Asal. Hal apa? Bukan hal, asal kamu bisa ngatur waktumu. Kalau menurutku sih ya, kalau memang orientasimu bukan
setelah SMA mau melanjutkan pendidikan, malah menurutku kamu ngabarin kerjamu sama sekolah nggak masalah. Tapi ya benar sih asal enggak bisa, karena pendidikan formal itu tidak bisa disamakan dengan pendidikan kamu di lapangan pada saat bekerja, nggak bisa. Karena menurutku memang kenapa kita diwajibkan 12 tahun sekolah itu karena supaya membentuk pribadi kita dari kajian pembelajaran yang udah kita hadapi, yang udah kita lakukan selama 12 tahun itu. Makanya ketika kamu sekolah dalam arti SMP, SD, SMP, SMA, itu kamu harus diminta untuk ya udah kamu tuh fokus untuk belajar. Kalau menurutku, ini masih berkaitan sama yang ekonomi tadi ya. Kerja waktu sekolah itu nggak salah, tapi kalau kamu SMA mending nggak. Kalau SMA mending enggak, karena padat sih ya. Kalau padat sih ya. Kalau SMK kan pasti udah ada programnya gitu. Jadi menurutku kalau SMA tuh lebih ke ini sih, wirausaha sih. Menurutku itu wirausaha itu yang paling apa ya, yang paling mudah diterapkan, dan supaya kita tuh tahu sistem pekerjaan itu kira-kira seperti apa gitu loh. Karena kamu karena kalau apa namanya wirausaha kan macam-macam ya. Kalau di SMK tuh yang ada tuh bisa perhotelan, terus juga itu apa sih kayak kulineri gitu. Itu kan terus kayak kalau di SMK kan pasti magang kan. Iya, itu kalau magang dimanfaatin baik-baik guys, karena itu bisa bikin kamu gampang terima di tempat kerja. Karena kalau pengalaman bagus, feedbacknya dari tempat magang bagus. Nanti setelah lulus bisa langsung diterima kerja. Dan kalau misalkan pas kamu SMA nggak masalah sih untuk kamu kerja sampingan, mungkin dropshipper, all shop itu sebenarnya menurut aku adalah satu-satunya jalan sih. Sebenarnya menurutku satu-satunya jalan yang kamu tetap bisa produktif. Kamu mau kerja oke, tapi kamu sekolah juga masih oke. Paham kan? Karena pekerjaan mereka itu tuh karena kita tuh orientasinya ketika masih sekolah tuh belum monisentris, paham gak sih? Belum monisentris. Makanya kita jadi nggak begitu beban, tapi kita juga tetap bisa tahu gimana cara uang itu tuh berputar dan gimana cara kita memanfaatkan uang itu. Jadi pelajaran kan? Betul, supaya kita bisa tahu nih cara memanage keuangan itu yang baik kayak gimana. Menurutku justru keuangan ini ketika kita tahu taraf gimana ya, maksudnya kayak kita tuh tahu seberapa baik kita dalam mengelola uang itu adalah ketika kita memulai itu, ketika kita memulai bisnis, dan itu tuh kita dapat laba dan untung yang sesuai. Menurutku itu apa ya, cara kita tahu oh ternyata tuh segini, ternyata tuh aku tuh segini, kemampuanku memanage keuangan tuh segini. Itu sih. Ya mungkin disclaimer ya, sorry di akhir-akhir ya disclaimernya ya. Nggak semua yang kita omongin di sini tuh bisa diaplikasikan ke semua orang ya. Kan kondisinya beda-beda. Iya, karena kan sekali lagi nih probably my opinion. Jadi kayak maksudnya ini opini kita gitu. Ini chit-chat opini kita masing-masing aja gitu. Makanya gak ditonton nggak apa-apa. Kan gitu guys. Oke. Next, aku apa ya? Pelajaran hidup. Realistis. Ya. Selektif ke orang itu sangat penting pas SMA. Betul. Karena ketika kamu nggak bisa selektif di SMA, kamu nggak bakal bisa selektif di kuliah. Iya. Iya kan? Dan ini tuh juga apa ya, berkaitan sama mungkin mindsetku tentang seberapa besar kita harus invest ke seseorang atau sesuatu. Karena kalau kita kan, kamu tadi bilang penting buat selektif kan. Nah berarti kan kita harus ngesortir nih mana orang-orang yang bisa diajak berjuang bareng, mana orang-orang yang kayaknya tuh nggak apa namanya menarik progres kita, mengganggu progres kita. Benar-benar. Nah itu tuh kita harus bisa apa namanya ngebagi investasi kita ke orang-orang itu, orang-orang benar. Mungkin buat orang-orang yang, buat teman-teman yang mendukung kita, nge-support kita, itu kita harus banyakin waktu sama mereka. Kita harus banyakin diskusi kayak gini. Iya benar. Supaya maksudnya ketika itu kita tuh nggak menyeleksi orang yang salah, bukan berarti menyeleksi kita langsung cut off ya. Kalau cut off itu udah di ranah kamu udah slow living sih baru bisa cut off orang, sih. Karena kalau misalkan sekarang kamu cut off orang, kamu tidak akan tahu ke depannya kamu tuh masih membutuhkan dia apa enggak. Bisa jadi kamu akan sangat membutuhkan dia. Jadi menurutku kalau cut off tuh mungkin ketika orang yang emang bener-bener
apa ya, udah parah lah gitu Iya. kelakuannya sama kamu. Tapi ketika kamu belum kayak misal orangnya nih cocoknya diajak senang-senang aja nih, atau cocoknya orangnya nih diajak sharing aja nih, atau orangnya mungkin cocoknya dibuat sebagai teman curhat atau dengerin cerita random kita sehari-hari, lebih ke menyeleksi dan memilah-milah sesuai folder gak sih? Sesuai folder gitu loh. Jadi kayak kita tuh ketika kita mau, ya bener tadi, ketika kita mau invest sesuatu, invest kan pastinya harta yang sangat berharga Iya. buat kita ya. Entah itu memang secara invest, secara memang bener-bener real invest, atau kita investnya dalam arti support dia, ngasih, misalkan dia ulang tahun kita selalu ngasihin, itu kan gift-gift kecil ya. Jadi kayak itu sih menurutku. Dan memang di hidup kita tuh bakal selalu ada orang yang baik, yang dukung kita, yang selalu mau mengarahkan kita Betul. ke jalan yang benar. Tapi juga ada orang yang lakukan sebaliknya, dan itu nggak apa-apa kalau kita menerima mereka semua. Iya. Tapi ya disortir dan diposisikan Iya, dengan baik diposisikan sesuai. dengan baik gitu. Orang-orang. Ketika kamu ngerasa kontrol dirimu sendiri itu masih jelek, ya kamu gak apa-apa untuk mendekati orang yang ya nggak usah punya teman. Nah, nggak bisa. enggak, maksudnya ketika kamu merasa lagi di posisi kontrol dirimu tuh kurang baik, kamu kadang perlu orang yang sarkas sama kamu, paham kan? Oh iya. Kayak gitu loh maksudnya. Kamu tuh perlu ada orang yang menyadarkan kamu, dan kamu tuh tahu itu gitu loh. Iya. Jadi harus lebih pintar-pintar mengenali diri sendiri supaya emotional intelligence juga tertata. Karena bahkan orang-orang yang kesannya apa ya, kalau bahasanya sini kreak ya, Iya, yang kalau di sini kreak itu teman-teman orang-orang kayak gitu tuh kadang kalau disuruh-suruh tuh malah asik dia. Nah, Karena asik. mereka bebas kan, fleksibel, los, orangnya nggak yang apa ya, saklek saklek, sama aturan gitu. dan Ya, nggak asal- saklek sama dirinya sendiri juga kan. Asal ada batasannya sih, semuanya ada batasannya. Gitu. Kayaknya segitu Aja. pembahasan kita di bagian 3 PMO tentang pelajaran kehidupan. And see you next video. Bye. Bye.